Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan jangan lupa setelah materi ini kalian mengumpulkan tugas berupa bukti kalian itu telah melihat video materi hari ini yang akan dipelajari itu untuk absen setiap harinya ya. Hari ini kita akan bahas tentang struktur lahir pada pembentukan sebuah puisi. Yang pertama ada diksi. Diksi atau bisa disebut juga dengan pemilihan kata, yaitu kata-kata yang sudah dipilih oleh penyair untuk puisinya bersifat absolut dan tidak bisa diganti-ganti dengan padan katanya, sekalipun maknanya tidak berbeda. Kalian udah pernah dengar belum sih tentang absolut itu apa? Absolut itu tidak terbatas, tanpa syarat. Jadi nggak bisa diganti gitu. Ciri khusus dari teks puisi tersebut. Jadi kalian kalau mau bikin puisi, kalian harus pinter-pinter cari pemilihan katanya, diksinya, agar si puisinya itu bisa menjadi lebih menarik. Yang kedua ada pengimajian atau citraan, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Mana ya contohnya ya? Misalkan pada sebuah puisi terdapat kata mengalir. Berarti mengalir itu bisa menggunakan citraan penglihatan, karena mengalir, sungai mengalir bisa dilihat. Atau misalkan contoh katanya bergemuruh itu menggunakan citraan pendengaran, karena itu bisa didengar gitu. Selanjutnya ada tata wajah atau topografi. Topografi yaitu penulisan puisi di awal huruf di awal menggunakan huruf besar pada setiap awal baris yang menjadikan pembeda dengan karya sastra lainnya. Jadi kalau misalkan kalian setelah titik bait tersebut, larik tersebut, terus paragraf di bawahnya menggunakan huruf besar, itu yang dinamakan topografi atau tata wajah pada puisi. Selanjutnya ada rima dan ritme. Rima dan ritme menggunakan persamaan bunyi vertikal dengan bunyi akhir. Sama seperti materi sebelumnya yang akhirnya itu sama. Misalkan ada contoh nih. Sungai mengalir dan menyindir gedung-gedung kota besar. Mengalir dan menyindir itu dinamakan rima dan ritme karena bunyinya sama. Lalu selanjutnya ada majas atau gaya bahasa. Kalian pernah dengar gak sih majas? Majas itu seperti apa? Atau sebelumnya udah pernah diajarin? Majas yaitu bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni
secara tidak langsung mengungkapkan makna atau kata dengan bahasa kiasan. Bahasa kiasan tuh kayak misalnya, kayak berandai-andai, kayak apa ya, samain makna kiasan, lambang, atau perumpamaan. Nanti selanjutnya kita bahas tentang majas. Nah, majas ini yang biasa muncul pada puisi ya. Jadi di sini ibu cuman ngasih contoh 5 aja, tapi sebenarnya majas itu banyak banget. Kalian bisa cari di internet contoh-contoh majas apa aja, tapi ini yang biasanya digunain, yang umum gitu digunain di puisi. Yang pertama ada majas perbandingan. Majas perbandingan merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan atau menyandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan ataupun penggantian. Misalkan contoh majas perbandingan. Aku lebih suka baju berwarna hitam ini daripada baju berwarna merah, karena menurutku baju elegan gitu. Jadi seolah-olah kalian tuh membandingkan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Itu namanya majas perbandingan. Yang kedua ada majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu gaya bahasa yang seolah-olah menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya seperti manusia. Kita cari contohnya nih. Contoh majas personifikasi yaitu seperti sebentar. Contoh majas personifikasi misalkan seperti daun kelapa tersebut seakan-akan melambai kepadaku dan mengajakku segera bermain di pantai. Itu tuh daun-daun kelapa kan benda mati, tapi seolah-olah kayak mempunyai sifat seperti manusia yang melambai-lambai. Itu dinamakan majas personifikasi. Atau enggak, contohnya seperti contoh lainnya seperti batu itu berdiam diri seolah-olah menatapku dengan sinis. Batu kan itu objek mati, tapi seolah-olah batu itu tuh hidup karena dia bilangnya batu itu berdiam diri seolah melihatku dengan sinis. Dengan yang bisa melihat dengan sinis kan cuma manusia. Jadi majas personifikasi itu menggantikan fungsi benda mati yang bersikap seolah seperti manusia gitu. Selanjutnya ada majas metafora. Gaya bahasa ini meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contohnya, orang itu menjadi panjang tangan setelah kejadian tersebut. Maksudnya panjang tangan kan orang yang suka mencuri. Jadi kayak bahasa kiasan gitu. Panjang tangan seolah mencuri. Keras kepala itu egois gitu. Dia sangat keras kepala kepada kakaknya sendiri. Itu
itu majas metafora disebutnya. Maaf ya di sini sebelumnya nggak dicontoh karena nggak apa. Lalu selanjutnya ada majas hiperbola. Majas hiperbola yaitu